kita masih berjaya kok. Kita akan menunjukkan nanti di tanggal 14 Februari. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Solo ya, di Solo. Oh, saya Solo nih. Bro, dari Solo. Ini tetangganya Mas Gibran. Sumber Solo. Ini Ganjar. Menang. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap, mantap. Solo Ganjar. Banyak. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Mantap. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Dalam sepak bola, Catenaccio sebenarnya sudah kuno, jadul, pertahanan khas Italia yang dikenal juga dengan sistem pertahanan Jurendal, karena saking kuatnya pada waktu itu. Intinya dalam pertahanan sepak bola akan ada satu pemain belakang yang tidak akan jauh-jauh dari kotak penaltinya. Kesannya kemudian memang negatif, sepak bola yang hanya bertahan lamun. Hal tersebut sangat ampuh jika harus meredam lawan yang punya nafsu yang begitu besar untuk menyerang mereka. Lawan tersebut kemudian seperti akan menabrak tembok dengan pintu-pintu berlapis yang rapat dengan jerendelnya. Analogi itu adalah yang tepat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Seperti diketahui, Ganjar telah membuat kantor pemenangan di Surakarta PDIP. Adalah pemenang di Surakarta Ganjar yang merupakan kader PDIP sebelumnya adalah Gubernur Jateng. Tentu melihat Ganjar harus membuat kantor pemenangan di Solo yang sebenarnya agak aneh. Satu hal tersebut dilakukan karena manuver Gibran dan pengusungnya yang secara terbuka ingin mengikis suara PDIP dan Ganjar di Solo. Dan umumnya Jawa Tengah itu artinya mereka ofensif, sehingga pihak Ganjar mau tidak mau harus defensif, mempertahankan wilayah lumbung suaranya head to head tentu tidak mungkin untuk dihindari. Gibran tentu harus diakui merepresentasikan Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi sendiri dipastikan masih punya kekuatan di Jawa Tengah. Nah, Ganjar tentu tidak mau untuk kecolongan, sehingga pertahanan harus digalang sedini mungkin dan sekuat mungkin. Selain itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ganjar dapat sebagai serangan, juga mengingat Solo adalah asal dari Pak Jokowi. Dan Gibran masih wali kotanya. Apa yang dilakukan Ganjar ibarat sudah uppercut yang dapat mendarat langsung ke titik pusatnya. Gibran seperti sedang diuji soliditas dan potensinya oleh Ganjar dan PDIP, sang penguasa sesungguhnya. Lalu bagaimanakah hasilnya? Tentu tidak bisa diketahui sekarang. Namun melihat berbagai proses politik hingga diusungnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, sentimen negatif cukup untuk membuat peluang Ganjar tetap besar di wilayah itu. Gibran, sang wali kotanya, dengan kesongongannya, sepertinya akan menuai apa yang telah dilakukannya, yang kita lihat sekarang. Solo warganya sudah pintar dan tidak mau digoblok-goblokin sama anak nepotisme, melainkan ingin negara ini lebih maju lewat keberadaan Ganjar sebagai presiden. Pada 2024 nantinya, masyarakat sudah cerdas dan tidak mau memilih orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia. Masa lalu dan masa kini juga tidak bisa mengendalikan emosinya seperti Prabowo yang menarik jaket di bagian lehernya Bahlil Lahadalia. Masyarakat Solo juga nggak mau Gibran yang merupakan anak nepotisme, yang merupakan anaknya Presiden Jokowi, yang mendapat privilege lewat jalur Om di Mahkamah Konstitusi. Dalam sepak bola, Catenaccio sebenarnya sudah kuno, jadul, pertahanan khas Italia yang dikenal juga dengan sistem pertahanan Jurendal, karena saking kuatnya pada waktu itu. Intinya dalam pertahanan sepak bola akan ada satu pemain belakang yang tidak akan jauh-jauh dari kotak penaltinya. Kesannya kemudian memang negatif, sepak bola yang hanya bertahan lamun. Hal tersebut sangat ampuh jika harus meredam lawan yang punya nafsu yang begitu besar untuk menyerang mereka. Lawan tersebut kemudian seperti akan menabrak tembok dengan pintu-pintu berlapis yang rapat dengan jerendelnya. Analogi itu adalah yang tepat ketika melihat apa yang dilakukan oleh Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Seperti diketahui, Ganjar telah membuat kantor pemenangan di Surakarta PDIP. Adalah pemenang di Surakarta Ganjar yang merupakan kader PDIP sebelumnya adalah Gubernur Jateng. Tentu melihat Ganjar harus membuat kantor pemenangan di Solo yang sebenarnya agak aneh. Satu hal tersebut dilakukan karena manuver Gibran dan pengusungnya yang secara terbuka ingin mengikis suara PDIP dan Ganjar di Solo. Dan umumnya Jawa Tengah itu artinya mereka ofensif, sehingga pihak Ganjar mau tidak mau harus defensif, mempertahankan wilayah lumbung suaranya head to head tentu tidak mungkin untuk dihindari. Gibran tentu harus diakui merepresentasikan Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi sendiri dipastikan masih punya kekuatan di Jawa Tengah. Nah, Ganjar tentu tidak mau untuk kecolongan, sehingga pertahanan harus digalang sedini mungkin dan sekuat mungkin. Selain itu, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Ganjar dapat sebagai serangan, juga mengingat Solo adalah asal dari Pak Jokowi. Dan Gibran masih wali kotanya. Apa yang dilakukan Ganjar ibarat sudah uppercut yang dapat mendarat langsung ke titik pusatnya. Gibran seperti sedang diuji soliditas dan potensinya oleh Ganjar dan PDIP, sang penguasa sesungguhnya. Lalu bagaimanakah hasilnya? Tentu tidak bisa diketahui sekarang. Namun melihat berbagai proses politik hingga diusungnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, sentimen negatif cukup untuk membuat peluang Ganjar tetap besar di wilayah itu. Gibran, sang wali kotanya, dengan kesongongannya, sepertinya akan menuai apa yang telah dilakukannya. Yang kita lihat sekarang, Solo warganya sudah pintar dan tidak mau digoblok-goblokin sama anak nepotisme, melainkan ingin negara ini lebih maju lewat keberadaan Ganjar sebagai presiden. Pada 2024 nantinya, masyarakat sudah cerdas dan tidak mau memilih orang yang bermasalah dengan hak asasi manusia. Masa lalu dan masa kini juga tidak bisa mengendalikan emosinya seperti Prabowo yang menarik jaket di bagian lehernya Bahlil Lahadalia. Masyarakat Solo juga nggak mau Gibran yang merupakan anak nepotisme, yang merupakan anaknya Presiden Jokowi, yang mendapat privilege lewat jalur Om di Mahkamah Konstitusi. Dalam sepak bola, Catenaccio sebenarnya sudah kuno, jadul, pertahanan khas Italia yang dikenal juga dengan sistem pertahanan jurendal, karena saking kuatnya pada waktu itu. Intinya dalam pertahanan sepak bola akan ada satu pemain belakang yang tidak akan jauh-jauh dari kotak penaltinya. Kesannya kemudian memang negatif, sepak bola yang hanya bertahan lamun. Hal tersebut sangat ampuh jika harus meredam lawan yang punya nafsu yang begitu besar untuk menyerang mereka. Lawan tersebut kemudian seperti akan Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.